Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik. Wal khatimi lima sabaq. Wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview atau membedah satu buku berjudul Menjadi Manusia Rohani, karya Gus Ulil Absor Abdallah. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh seorang intelektual asal Indonesia. Buku ini mengomentari hikmah-hikmah, meditasi-meditasi yang ditulis oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Menjadi Manusia Rohani, itulah judul dari buku ini. Untuk sampai pada pengertian dari buku ini, kita bisa sedikit menjelaskan dari judulnya. Jadi manusia itu dalam dirinya, unsur-unsur yang membentuk manusia itu bisa kita katakan ia terbentuk menjadi tiga unsur. Ada unsur rohani, ada unsur jasmani, dan ada unsur nafs, jadi jiwa. Yang pertama unsur rohani. Mengenai unsur rohani ini, Allah memberikan informasi terhadap apa itu roh di dalam Al-Quran. Dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah itu berkata kepada Nabi Muhammad, bertanya tentang apa perihal ruh. Maka dijawab melalui ayat ini, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Dan informasi mengenai ruh itu tidak seluruhnya diberikan, tetapi hanya qalil, hanya sedikit saja yang diberikan informasinya tentang apa itu roh. Roh manusia itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan roh-roh makhluk yang lain. Dengan roh malaikat, dengan roh jin, roh iblis atau dan lain sebagainya. Seluruh makhluk yang beruh, yang itu juga apa namanya memiliki roh, itu roh manusia dibandingkan roh yang lain itu memiliki keistimewaan. Mengapa? Karena roh manusia itu merupakan roh 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 Tuhan. Di dalam ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi roh manusia itu adalah ruhun maf apa namanya ruh manfukhoh, ruh yang ditiupkan. Jadi ditiupkan ke dalam diri manusia dan ia diambil dari ruhullah, diambil dari ruh Tuhan. Maka mengapa para malaikat itu ketika bersujud, ketika para malaikat dan iblis diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dikatakanlah qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Jadi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena memang ia merasa diri lebih tinggi, karena iblis merasa diciptakan lebih api dan Adam diciptakan dari tanah. Padahal ruh
Nabi yang ditiupkan kepada Nabi Adam itu diambil dari Ruhullah. Nah, yang kedua, unsur yang membentuk manusia itu adalah unsur jasmani. Allah memuji bentuk jisim manusia, jasad manusia, bahwa manusia itu memiliki kemuliaan secara jasadiah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan makhluk malaikat, dibandingkan dengan jin, iblis, ataupun makhluk-makhluk sejenisnya. Jadi, secara jasad juga manusia memiliki keunggulan. Walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam perangai dalam bentuk yang paling bagus. Jadi, secara pembentuk jasadnya manusia itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, unsur pembentuknya ialah al an-nafs, jiwa. Dan jiwa ini ada satu bagian yang ia mengarah kepada ruh, ada bagian yang lain ia mengarah kepada jasad atau jisim. Nah, untuk bagian yang mengarah kepada ruh, disitulah berperan atau ruang lingkup dari malaikat, para malaikat. Sedangkan jasad yang condong kepada dan jiwa, nafas yang satu, nafas yang condong kepada jiwa, jiwa yang condong kepada apa namanya, jasad atau jisim, itu ialah di mana tempat setan setan yuwaswis, memberi was-was. Di sana setan menanamkan selalu kewaswasan terhadap segala perbuatan amalan manusia. Nah, menjadi manusia rohani itu bagaimana kita mengunggulkan satu sisi yang sisi tersebut mengarah kepada kepada dimensi malaikat, dimensi Tuhan, sehingga ia tidak condong kepada satu sisi yang lain, yakni sisi yang di mana di situ tempat jin atau iblis menanamkan was-wasnya. Nah, mengenai buku ini, ia sejumlah 292 halaman, terdiri dari 50 artikel. Jadi ada 50 judul di dalam satu buku ini, dan masing-masing judul itu terdapat penjelasan secara umum dan khusus. Mengenai penjelasan secara umum dan khusus, jadi untuk mensyarah, untuk mengomentari pendapat Ibnu Athaillah mengenai hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Hikam, Gus Ulil itu secara memberi penjelasan secara umum dengan pendapatnya, terus kemudian penjelasan secara khusus itu diambil dari syarah-syarah Ibnu Athaillah atau syarah-syarah Hikam yang banyak beredar, baik di syarah apa namanya Iqadul Himam, karena karya Ibnu Ajibah itu juga dikutip oleh Gus Ulil. Selanjutnya, ini seringkali disampaikan oleh mengapa kok kita itu salah satu prasyarat sebelum mengkaji Al-Hikam ialah usianya di atas 40 tahun. Hal ini agar seseorang itu ketika sudah mencapai usia 40 tahun, ia diharapkan telah mencapai satu kematangan usia. Jadi
di usia 40 tahun. Dan beliau sendiri sudah mengamalkan prasyarat ini. Jadi banyak prasyarat. Terus kemudian penguasaan bahasa Arab yang mumpuni. Karena memang kitab ini kalamnya, kata-katanya itu sangat ringkas tetapi padat syarat dengan makna. Nah, untuk menggali makna-makna itu kita perlu menguasai penguasaan dengan bahasa Arab yang minimal cukup, dikatakan cukup untuk memahami eh, kalam-kalam sufi yang yang itu kadang penuh isyarat makna. Tasawuf adalah pengalaman spiritual seseorang. Al-Hikam adalah hasil meditasi dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ilmu tasawuf itu beliau Gus Ulil pernah mengatakan 70% adalah pengalaman-pengalaman spiritual dari seorang sufi, 30%-nya hanya berkisar dengan teori-teori saja. Jadi salah satu seorang sufi yang kita kenal yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, setelah beliau menjalani suluk, kemudian beliau mencoba menceritakan pengalaman-pengalaman eh, pengalaman rohaninya, pengalaman-pengalaman beliau secara ketika beliau menempuh jalan menuju Allah itu beliau ceritakan dalam bentuk tulisan-tulisan singkat, mutiara-mutiara hikmah. Nah, jadi tidak bisa sembarang orang eh, membaca atau bisa memahami apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah tanpa melalui pengantar dengan memahami syarah-syarahnya. Nah, ini beliau banyak mengutip syarah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, yakni uh, Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Itu yang diinformasikan oleh Gus Ulil. Mengapa kok Gus Ulil Absor Abdallah ini menulis, mensyarahi, mengomentari ya. Beliau tidak berkenan disebut mensyarahi, tetapi beliau lebih senang ketika disebut eh, pengantar, mengomentari, jadi memberi catatan-catatan ringkas tentang setiap apa makna dari setiap hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi yang pertama menerjemahkan mutiara hikmah dari Ibnu Athaillah agar dapat sesuai dengan semangat zamannya. Tentu zaman di mana Ibnu Athaillah ini menulis dengan zaman sekarang, zaman modern ini sangat banyak terjadi perbedaan secara waktu, perbedaan secara tempat. Kita hidup di Indonesia sehingga eh, situasi zamannya juga permasalahan-permasalahannya juga berbeda yang kita hadapi. Nah, bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang di Indonesia, misalnya di sekitar kita, itu bisa menemukan korelasi atau hubungannya dengan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Nah, disinilah peran Gus Ulil di dalam memadukan, menyelaraskan antara konteks zaman Ibnu Athaillah itu agar bisa dipahami dengan baik melalui pembacaan atau pengomentaran yang dilakukan oleh Gus Ulil. Yang kedua, agar kesan elitis dari kitab hikam tidak memengaruhi orang yang hendak membacanya. Jadi maksudnya hikam ini terkesan satu karya, satu kitab yang itu sangat elit sekali. Hanya orang-orang khas, hanya orang-orang khusus yang bisa menggapai atau mengambil manfaat dari kitab ini. Nah, beliau Gus Ulil itu berusaha agar para orang awam ini juga mampu menikmati, merasakan pengalaman-pengalaman spiritual yang yang dijalani oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehingga beliau sebagai orang yang mengomentari, menjelaskan
menjelaskan mutiara-mutiara hikmah itu. Yang ketiga, menghapus mitos-mitos di kalangan para pengkaji kitab hikam. Jadi karena memang terkesan elit kitab ini dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, sehingga banyak mitos-mitos yang beredar. Bagi orang yang mengkaji hikam itu kemungkinannya nanti kalau ia tidak menjadi gila, maka ia akan menjadi orang orang yang tidak kuat, orang yang tidak kuat karena pusing memikirkan apa yang dimaksud dengan Ibnu Athaillah itu. Makanya beliau agar menghilangkan kesan elitisnya itu juga menghilangkan mitos-mitos bahwa itu tidak benar. Semua orang bisa mengambil manfaat dengan membaca komentar atau buku dari Gus Ulil ini. Di ini apa namanya? Hikmah pertama, hikmah pembuka dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi biasanya setiap kitab, setiap satu karya itu kan diawali dengan Bismillah, kemudian Hamdalah, sholawat, tetapi tidak dengan karya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Langsung di apa namanya di pertama di hikmah pertama Ibnu Athaillah itu menyebutkan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Jadi tanda seseorang itu bergantung pada amalnya adalah bahwa ia akan cenderung pesimis ketika ia mengalami kegagalan. Nah, bagaimana kita bisa memahami hikmah ini? Gus Ulil menerangkan bahwa seseorang itu tidak boleh terlampau mengandalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya, kemampuan yang dimilikinya, integritas yang dimilikinya, maka harus menyisakan satu ruang di mana ruang itu kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata atas usaha kita, melainkan ada faktor di luar usaha kita yang mempengaruhi hasil yang nanti akan kita peroleh. Nah, itu kata Gus Ulil. Jadi kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita misalnya mengerjakan satu pekerjaan, kemudian kita gagal dengan pekerjaan tersebut, maka apakah ketika kita gagal itu harapan kita menjadi berkurang atau justru kita masih bisa bangkit dengan harapan baru kembali? Itu bisa kita lihat ketika nanti kita gagal. Kalau seandainya ia gagal, kemudian pesimis, pasti dapat dipastikan bahwa ia pasti terlalu iktimat iktimat alal amal, terlalu bergantung pada amalnya, terlalu bergantung kepada karyanya. Nah, maka dari itu melalui hikmah pertama ini manusia diajari tentang kerendahan diri, kerendahan hati, agar ia tidak menjadi orang yang terlampau mengandalkan segala kemampuan yang ia miliki. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hikmah ini tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak berusaha atau tidak memaksimalkan apa yang kita miliki. Bukan ke sana arahnya, tetapi lebih kepada mengantisipasi, memberikan warning kepada kita agar kita itu tidak terlampau percaya diri, terlampau mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki, sehingga kita harus menyisakan satu ruang tertentu di dalam diri kita untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan hasil, yang telah menentukan hasil. Nah, mengenai amal, ini dikutip dari Ibnu Ajibah. Ada jenis amal, ada amalan yang syariah, ada amalan thariqah, ada amalan haqiqah. Nah, di halaman 8 sampai dengan 11 itu diceritakan atau dijelaskan bahwa secara pengertian khusus, artinya pengertian khusus itu berarti berdasarkan pengertiannya Ibnu Ajibah, syarahnya Ibnu Ajibah. Jadi amalan syariah itu ketika seseorang menyembah Tuhan sesuai dengan peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Nah, amalan thariqah itu apa? Adalah kesadaran bahwa sesaat seseorang itu menyembah Tuhan, ia tidak sekedar menyembah, melainkan ia on the journey, sedang dalam petualangan berjalan menuju Tuhan. Jadi ada kesadaran bahwa ia tidak sekedar berjalan saja untuk menuju Allah. Kalau syariat ini dia menyadari, dia sedang menempuh jalan yang mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang diberikan melalui risalah kenabian. Nah, kalau hakikoh kalau thariqah itu kesadaran bahwa saat Anda menyembah Tuhan itu tidak sekedar menyembah, melainkan ada rasa kesadaran diri, ada perasaan menikmati perjalanan tersebut. Kemudian hakikoh itu pengalaman spiritual yang disebut dengan syuhud atau vision, pengalaman mistik yang hanya bisa dialami oleh seseorang yang sungguh-sungguh telah menjalani dua amalan ini, syariah dan thariqah. Nah, kalau dalam amalan hakikoh ini seolah-olah Anda itu menyaksikan kehadiran Tuhan di setiap lini kehidupan panjenengan, di setiap lini kehidupan orang yang sedang menuju Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan amalan syariah dan amalan thariqah. Karena apa? Karena keduanya ini yang akan mengantarkan kita menuju hakikat, perjumpaan dengan Allah. Jadi pesan penting di yang pertama ini adalah kita diajarkan oleh Ibnu Athaillah untuk rendah di hati. Seorang beriman tidak boleh menyombongkan amalnya, pekerjaan baiknya. Seorang beriman harus rendah hati. Kerendahan hati-hatian inilah yang membuat kita sehat secara mental. Itu kata Gus Ulil. Terus yang kedua, kita bisa tahu mengenai ada dua jenis manusia, yakni manusia kamar atau tajrid yang ada di makom tajrid, atau ada jenis manusia sosial atau disebut di sini makom kasab. Jadi iradatuka tajrida ma'iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwati al-khafiyah. Jadi keinginanmu untuk tajrid, mengisolasi diri, tidak berusaha padahal Tuhan menghendakimu pada makom seseorang yang harus berusaha, itu merupakan bentuk kesenangan nafsu yang tersembunyi. Nah, wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kehendakmu untuk ikut-ikutan berusaha padahal Tuhan menghendakimu bertempat pada makom tajrid, maka hal itu merupakan bentuk kemerosotan kelas. Jadi kita harus sadar diri, harus mengetahui
di mana makom atau posisi kita, apakah ada di makom at-tajrid ataukah ada di makom asbab. Kebanyakan dari manusia itu ialah menempati makom asbab. Nah, apa tuh makom tajrid? Apa tuh makom asbab? Kalau Gus Ulil itu menjelaskannya dengan mengistilahkan manusia kamar. Makom tajrid itu makom manusia kamar. Ia banyak tidak banyak berkecimpung di ranah sosial, tidak banyak berkontribusi memberikan kemanfaatan secara langsung melalui aktivitas-aktivitas sosial, tetapi ia banyak kontemplasi, banyak berzikir, banyak bertafakkur dan bekerja secara individual. Itu ialah ciri orang-orang yang ditempatkan di makom tajrid. Jadi ia bekerja, ia beramal itu tidak seperti manusia sosial yang ada di makom asbab. Nah, ketika kita ditentukan di makom tajrid, kok kita itu ingin menggapai makom asbab, itu sebuah kemerosotan kelas. Itu sebuah inhitatun anil himmatil aliyah. Biasanya orang-orang yang sudah ditentukan di makom tajrid seperti para waliullah, seperti para kekasih Allah, seperti eh, para ulama itu banyak banyak apa namanya berkecimpung di kamar, banyak di apa namanya di menghabiskan waktunya untuk ta'allum, untuk belajar dan mengajarkan ilmunya, membuka pesantren. Nah, seandainya kok ia itu sebetulnya ditempatkan di makom tajrid, tetapi ia ingin terjun ke dunia sosial, misalnya kok menjadi politisi atau menjadi orang-orang yang banyak bersinggungan dengan manusia yang lain, itu disebut oleh Ibnu Athaillah sebuah kemerosotan kelas. Jadi Allah itu memilihmu di makom tajrid, sudah menempatkanmu di makom tajrid. Kamu harus sadar diri dengan makommu. Ya, kamu harus mengetahui posisimu. Kalau kamu posisinya seorang seorang yang memang ditentukan, diciptakan oleh Allah sebagai orang yang tajrid, orang yang mengisolasi diri, orang yang tidak terlibat dalam kerumunan manusia, ia banyak berkontemplasi, maka itu sebetulnya adalah makom yang apa namanya, yang luhur sehingga ketika kamu ingin terjun ke makom asbab itu seistilahnya kamu dari atas ingin terjun ke bawah sehingga itu disebut inhitatun anil himmatil aliyah, bentuk kemerosotan kelas. Uang kelasmu sudah di makom tajrid, kok kamu malah apa namanya ingin ke makom asbab. Sementara kalau iradatu ke at-tajrid, kamu keinginanmu ingin ingin menjadi makom tajrid, ingin menempati makom tajrid. Padahal kamu itu ada di makom sebab. Makom sebab itu makom di mana kita harus berusaha untuk mendapatkan satu hasil. Nah, nah itu merupakan minas syahwatil khafiyah, bentuk kesenangan nafsu yang tersembunyi. Kamu ingin santai-santai saja di makom tajrid. Padahal kamu itu diciptakan di makom asbab. Kamu harus berusaha untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan sesuatu. Kamu harus bekerja agar dapat mencukupi kebutuhanmu. Berbeda dengan makom tajrid. Orang-orang yang di makom tajrid itu dunia justru yang mendatanginya. Nah, misalnya para waliullah, kekasih-kasih Allah itu mereka didatangi oleh
oleh orang-orang, banyak memberikan apa namanya, memberi maisha, kehidupan. Sementara kalau kamu masih di makom asbab, itu kamu butuh bekerja untuk mencukupi kehidupanmu. Nah, kamu di makom asbab kok malah ingin ingin terjun di makom tajrid. Itu sebuah uh, asyahwa al-khafiyah, kesenangan nafsu yang tersembunyi. Sebenarnya kamu ingin ingin enak-enakan saja gitu. Jadi pesannya di sini, you are going to be happy when you become who you are. Kamu bisa menikmati hidupmu, kamu bisa senang ketika kamu sadar diri dengan makommu, dengan siapa kamu itu. Jadi penting untuk mengenali diri sendiri, untuk mengenali di mana makom kita itu. Nah, itu perlu di, difikirkan. Ini mengenai eh, pertanyaan takdir. Sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Kehendak kuatmu yang sudah engkau tetapkan lebih dahulu tak akan bisa menembus tembok-tembok kepastian yang sudah ditentukan Tuhan. Nah, ini terkadang kita itu merencanakan sesuatu, memplanning sesuatu, mensistematikan, menyusun segala sesuatu itu secara runtut untuk menggapai satu hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, justru ketika kita itu ini pada satu keadaan yang tidak kita harapkan, misalnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga sehingga di sini Ibnu Athaillah mengingatkan segala sesuatu yang engkau usahakan itu tidak bisa menembus tembok-tembok kepastian yang telah Allah takdirkan kepada kita. Nah, mengenai pembahasan takdir ini, ada tiga kelompok, di mana kelompok yang sebelah kiri ini beranggapan bahwa manusia di bawah kendali takdir. Artinya terpaksa, ya. Ini disebut kelompok fatalistik atau di era awal keislaman itu disebut kelompok Jabariyah. Ia ia berpendapat bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak memiliki upaya untuk merubah apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi itu manusia tidak bisa merubahnya. Ini kelompok Jabariyah, fatalistik. Ada ekstrim kanannya yaitu Qadariyah. Dia the creator of his own destiny. Jadi dia yang membuat takdirnya sendiri. Kalau ini kan orang yang terpaksa, orang kelompok yang terpaksa bahwa semua sudah ditentukan. Kalau ini orang Qadariyah terlampau terlampau positif mengatakan bahwa ya kami yang membuat takdir kita sendiri. Kita yang menulis skenario kehidupan kita sendiri. Kitalah sutradaranya. Ini orang-orang Qadariyah itu. Nah, di antara Jabariyah dan Qadariyah ada paham namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana sekeras apapun kita berusaha, tetap ada kondisi luaran atau kondisi given. Sudah ada sejak awal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Nah, kalau ini Kalau ini, kalau hanya berhenti sekeras apapun kita berusaha, nah itu seakan-akan mengkesankan bahwa kita itu orang Jabariyah, orang yang pasrah dengan takdir, tidak berusaha semaksimal mungkin. Ketika ia apa namanya terlampau ke kiri yang dianut oleh paham Jabariyah ini, maka manusia itu cenderung malas-malasan. Karena apa?
Ya mau apa lagi, wong sudah ditentukan oleh Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau cenderung terlalu ini, sebelah kanan ini, ya ini terlampau percaya diri, terlampau mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga ia sampai berkata bahwa yang membuat skenario kehidupanku adalah aku. Dan ini eh, juga tidak baik. Maka kesadaran akan ahlu sunnah itu mengatakan bahwa kita tetap diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha merencanakan apa yang ingin kita kerjakan, tetapi di saat bersamaan kita juga harus menyadari bahwa hasil dari segala sesuatu itu ada yang sifatnya given, ada kondisi given, yang itu memang kita tidak bisa eh, mengotak-atiknya, ada kondisi luarannya. Nah, itu mengenai hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tadi. Jadi eh sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Jadi sawabikul himam, himam itu kan eh, kehendak apa, himmah, harapan ya. Jadi seberapa kuat harapanmu, seberapa kuat angan-anganmu, seberapa kuat keinginanmu untuk mencapai satu keberhasilan, tetapi tak akan bisa menembus tembok-tembok kepastian. Maka harus diiringi dengan kesadaran bahwa segala sesuatu selain kita juga dituntut untuk merencanakan dengan baik, juga memasrahkan hasil yang akan kita terima. Jadi khairuhu wa syarruhu minallah. Jadi baik dan buruknya itu kita yakini sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian la yushakki la yushakkikannaka fil wa'di adami wuku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basyiratika wa ikhmatan linuri sariratika. Jangan sekali-kali kamu meragukan janji Allah yang ternyata tidak terjadi, walau di waktu yang telah ditentukan sekalipun, agar hal itu tidak mencederai mata hatimu dan memadamkan cahayamu. Jadi jangan sekali-kali ketika harapanmu itu tidak terwujud, cita-citamu itu tidak terwujud, kamu merasa ketidakterwujudannya cita-citamu itu adalah sebentuk dari keraguan janji atas janji Allah. Kan Allah telah berjanji di dalam Al-Quran. Allah telah berkata bahwa kita itu ketika berdoa akan diijabahi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Nah, jangan sekali-kali ketika kegagalan atau ketidaksesuaian harapanmu atas apa yang kamu harapkan itu justru akan mengantarkanmu kepada pengingkaran atas janji Allah. Jadi kita itu tidak boleh menganggap kalau harapan kita tidak terwujud, kita menyatakan bahwa Allah telah ingkar janji. Nah, karena kenapa? Kalau seandainya kita punya pandangan seperti itu justru akan mencederai mata hati kita. Qadhan fi basyiratika wa ikhmadan linuri sariratika, dan memadamkan cahayanya. Jadi hati kan itu ibarat cermin ya. Cermin itu semakin ia keruh, semakin ia tidak dapat memantulkan cahaya. Maka untuk membersihkannya, jangan kotori cermin cermin itu dengan
prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Yang mana prasangka itu misalkan kita ragu atas janji Allah. Nah, sebetulnya seluruh permintaan kita, seluruh doa-doa kita yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah dengan berbagai cara pengabulannya. Ada kalanya pengabulan itu sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin agar supaya diberikan mobil, kita berdoa. Ada kalanya Allah itu memberikan mobil sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi ada kalanya Allah itu mengabulkannya dalam bentuk yang lebih baik daripada mobil tersebut. Nah, terkadang kita berdoa meminta mobil, tetapi ketika mobil itu tidak segera terwujud, lantas dengan seketika kita malah berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Padahal seandainya kita bisa berangan-angan, angan-angan kenapa kok tidak dikabulkan Allah. Justru tidak, bentuk pengabulan Allah itu adalah yang terbaik buat kita saat ini. Artinya ketika kita tidak diberikan mobil sesuai dengan permintaan kita, ada kalanya Allah menghendaki yang lebih baik dari sekedar mobil. Yakni apa? Keselamatan diri kita. Misalnya ya, satu contoh, keselamatan diri kita. Nah, kalau kita diberikan mobil, ternyata kemudian dengan mobil itu malah kita setelah mengendarinya, ya naudzubillah, sampai terjadi kecelakaan. Nah, kemudian Allah menghendaki kamu tidak diberi mobil, itu artinya menutup satu kemungkinan buruk berupa kecelakaan itu yang mana ketika kamu dapat mobil, kamu mengendarainya dan kamu kecelakaan. Itu kan sebuah sebuah apa namanya sebuah pengkabulan Allah yang bisa kita baca ternyata itu berdampak lebih baik buat kita. Apa artinya mobil kalau keselamatan nyawa kita tergadaikan? Nah, begitu. Untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, kita harus perlu untuk mengangan-angan. Barangkali di balik ketidakpengkabulan Allah untuk mengabulkan apa namanya mobil itu, barangkali Allah ingin menyelamatkan saya dari musibah. Nah, ada kalanya juga ketika kamu meminta sesuatu itu tidak segera diberikan, tetapi nanti di, di surga Allah membalas atau memberikan apa yang kita inginkan. Nah, kita itu diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah. Sekalipun itu doa tidak terijabahi, katakanlah tidak diijabahi ya. Tetapi doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi tidak ada sia-sianya seseorang yang berdoa, seseorang yang meminta kepada Allah itu tidak ada sia-sianya. Karena apa? Karena dia sedang beribadah dan setiap ibadah itu diganjar pahala oleh Allah. Jadi semakin banyak kita berdoa, justru kita itu semakin memperbanyak pahala. Sekalipun doa itu tidak terijabahi ataupun tidak terjawab. Nah, begitu. Fanzur ahsanat ta'wilat wal tamis ahsanal makharij. Jadi kita itu harus pandai-pandai mentakwil. Harus pandai-pandai memalingkan, mencari sisi-sisi positif dari setiap keputusan atau takdir Allah yang kita berikan kepada kita. Seperti kita katakan tadi, misalnya kita berdoa minta mobil, barangkali kita takwil ya, barangkali hal yang lebih bagus dari mobil itu adalah keselamatan diri kita dari bencana, dari eh, kecelakaan.
Wal tahmis ahsanal makharij, dan hindarilah hindarilah prasangka-prasangka yang itu yang buruk. Perkara-perkara atau prasangka-prasangka yang buruk itu bisa muncul seandainya kita tidak bisa mentakwil atau mencari sisi positif dari apa namanya, dari segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, tanawwa'at ajnasal a'mal tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Amal dan pekerjaan kita berbeda-beda kualitasnya karena perbedaan keadaan spiritual yang kita alami. Jadi, jadi mengapa kok seseorang itu beramal baik? Mengapa kok seseorang itu beramal buruk? Itu tergantung dengan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dirinya. Dan apa yang ada di dalam dirinya itu ialah cerminan dari kualitas spiritualnya. Jadi seyogianya ketika spiritualitas seseorang itu meningkat, maka kondisi hati dan kondisi apa yang ada di dalam diri kita itu menjadi baik sehingga mencerminkan satu kebaikan, tindak laku kebaikan. Ala wa inna fil jasad mudghah. Idza shalahat shalahal jasadul kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini sabda Nabi yang kita hafal ya. Jadi kita semua tahu bahwa di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, dan ketika segumpal daging ini bagus, maka baiklah seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita. Dan ketika eh, apa namanya rusak jasad, eh, dan ketika rusak apa mudghah itu, maka fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh amalan perbuatan kita. Dan apakah itu? Ala wahyal qalbu, dan itulah hati. Nah, ini ibaratnya ya. Jadi apa itu kullu ina'in yandahu bima fihi. Jadi setiap wadah itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Seperti air ini warnanya kuning. Ini karena memang yang masuk ke dalam gelas ini, yang masuk ke dalam wadah ini itu berwarna kuning. Seandainya air itu yang masuk warnanya hijau, maka yang keluar atau yang tampak dari luar adalah warna hijau. Seandainya air yang ini masuk warna biru, maka yang tampak dari luar itu adalah warna biru. Begitu pula kondisi hati kita, ketika hati itu baik, maka yang tampak dari luar adalah kebaikan-kebaikan. Dan apa yang tampak dari luar adalah keburukan-keburukan, maka demikianlah kondisi dari hati kita. Karena idza kullu ina'in yandahu bima fihi, dan karena setiap wadah itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Jangan biarkan amal-amalmu seperti jasad tanpa roh. Al-a'malu syuwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fihi. Jadi amal perbuatan kita itu adalah bentuk luar jasad saja. Sementara ruhnya ialah adalah rasa ikhlas, keikhlasan. Jadi perbuatan amal kita kalau tanpa diiringi dengan keikhlasan itu tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menyadari betul, menanamkan eh, keikhlasan itu, berupaya kita tanamkan secara perlahan-lahan. Di sini juga disebutkan tingkatan-tingkatan ikhlas itu apa saja. Ada kategori ikhlas awam, ikhlasnya orang-orang pada umumnya.
Di sini disebutkan di syarahnya itu, di komentarnya itu bahwa setiap orang yang melakukan amal perbuatan dan ia mengharapkan apa namanya pahala, ia mengharap, ia tidak apa, ia masih mengharapkan pahala itu masih dinilai sebagai ikhlasnya orang awam, orang-orang pada umumnya. Nah, saya lihat dulu halaman 62, 64, 62. Jadi ikhlasnya orang-orang umum, kelas awam itu meniadakan pamrih duniawi yang berasal dari manusia dalam beribadah. Jadi rasa-rasa pamrih ingin mendapatkan pujian dari manusia itu dinafikan. Itu ikhlasnya orang awam. Dia hanya mengharapkan pamrih ukhrawi dari Tuhan saja. Nah, jadi contoh konkretnya ketika kita sholat bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari sesama manusia kalau kita dianggap orang yang rajin sholat, tetapi yang kita lakukan itu adalah apa namanya ikhlas karena mengharapkan pamrih ukhrawi dari Allah yang kita apa namanya yang kita harapkan itu masih tergantung apa namanya tergantung niatnya tadi ikhlas awam. Kalau ikhlasnya orang khas, orang khusus, khawas, itu mengerjakan sesuatu dengan pemberi pahala. Nah, kalau ini menafikan, menafikan, menafikan pamrih dari manusia, dari ujian atas manusia. Kalau yang ikhlasnya orang khos, itu ia ingin mendapatkan ganjaran berupa pahala, pamrihnya berupa pahala yang diberikan oleh Allah. Nah, ikhlasnya orang khawasul khos itu tidak mengharapkan apa-apa. Ia mengerjakan sesuatu tanpa pamrih apapun sedikit pun. Segala amal kebaikan yang ia lakukan, segala amal ibadah yang ia kerjakan, itu semata-mata murni untuk bentuk pengabdiannya kepada Tuhan. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Robiah Al-Adawiyah, mengatakan Tuhan, jika aku menyembahmu karena surgamu, maka halangilah aku masuk ke sana. Itu kata Rabi'a Al-Adawiyah. Jika aku menyembahmu supaya terhindar dari neraka, maka tenggelamkanlah aku ke dalamnya. Namun, jika aku menyembahmu karena semata mencintaimu, maka janganlah halangi aku dari dirimu. Itu kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah ini, ikhlas dalam pengertian orang awam, orang umum, itu ialah dedikasi seseorang pada suatu pekerjaan, kecintaannya pada profesi, komitmennya pada suatu tugas yang diemban tanpa melihat seberapa besar reward atau upah material yang ia dapatkan. Ini masih masuk dalam kategori ikhlasul ikhlasul awam. Udfun wujudak fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah atau benamkanlah dirimu di dalam bumi ketidaknampakan. Sebab sesuatu yang tumbuh dari benih yang tak ditanam di balik ketidaknampakan, maka tak akan sempurna buahnya. Al-khumul sukutul manzilah indan nas. Kondisi di mana sama sekali tidak dianggap oleh orang lain. Jadi ketika seseorang itu ingin mencapai satu kesuksesan, ingin mencapai satu keberhasilan, apa yang perlu ia lakukan di awal yakni membenamkan dirinya, menanam dirinya di dalam ketidaktenaran.
Jadi ia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Kan kalau diibaratkan sesuatu yang ditanam di kedalaman itu ketika tinggi, tumbuh tinggi, ketika ia diterjang oleh kerasnya angin, ia tidak mudah roboh. Sebaliknya sesuatu yang tidak ditanam di kedalaman, hanya di permukaan saja, ia akan sekali terpa oleh angin, maka ia akan runtuh. Itu pula ibarat manusia ketika ia ingin kuat, ketika ia ingin menjadi pribadi yang kuat, maka solusi dari Ibnu Athaillah adalah tanamlah dirimu ke balik ketidaktenaran. Tanamlah dirimu di balik ketidaknampakan. Seperti halnya benih atau biji yang ditanam di dalam kedalaman tanah, ia akan tumbuh tinggi menjulang sehingga ketika ia tinggi itu diterpa oleh angin sekencang apapun itu akan tetap kuat, berdiri secara teguh. Maka dari itu, pesan Ibnu Athaillah, tanamlah dirimu di balik ketidaktenaran, ketidaknampakan. Agar ketika kita nanti menjadi pribadi yang kuat, agar ketika kita nanti diterjang oleh angin yang begitu kuat, kita tetap teguh berdiri. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Terkadang kita itu eh, ini kata Ibnu Athaillah, am kaifa bagaimana dirimu bisa melakukan perjalanan menuju Tuhan wa huwa mukabbalun bisyahwatiyah sementara dirimu masih terbelenggu oleh keinginan-keinginanmu sendiri. Nah, ini bisa dipahami pertama begini, kosongkanlah dirimu dari hal yang justru akan membebanimu ketika hal tersebut kamu bawa. Orang kalau membawa bekal begitu banyak, membawa sesuatu yang begitu banyak itu akan terasa berat. Maka untuk memperingan jalanan, buanglah segala sesuatu yang tidak membebanimu itu agar perjalananmu menjadi ringan. Nah, sementara ketika kita berjalan menuju Tuhan, ketika kita masih terbelenggu oleh keinginan-keinginan, terbelenggu oleh hawa nafsu, hawa nafsu itu justru yang akan membelenggu atau memberatkan dirimu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Ibnu Athaillah, kosongkanlah dirimu dari hal yang justru akan membebanimu ketika dirimu menjalani satu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang pertama. Nah, pemahaman yang kedua, seseorang akan susah menerima pengertian dan pemahaman baru atau ilmu baru jika dia telah merasa penuh, tak butuh tambahan pengertian baru. Karena itu, kosongkanlah dirimu, anggaplah dirimu adalah murid baru yang belum tahu apa-apa. Sebagaimana kita ketika menuntut ilmu, itu tidak boleh merasa bahwa diri kita telah merasa penuh dengan ilmu. Karena kalau sesuatu itu sudah penuh, otomatis dia tidak butuh tambahan lagi. Sehingga ia tidak dapat memperoleh tambahan ilmu. Bagaimana agar dapat kita mendapatkan ilmu? Kita harus mengosongkan diri, kita menganggap diri kita adalah murid yang baru, yang belum mengenal atau belum mengetahui apapun tentang ilmu, sehingga dengan demikian ketika ada ilmu yang masuk, ilmu baru, itu akan bisa kita cerap secara sempurna. Itu pesan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi melalui makalah ini kita bisa belajar bahwa
kita bisa meninggalkan segala sesuatu yang memberatkan perjalanan kita, atau kita tidak boleh merasa diri telah penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu akan justru membuat dirimu tidak bertambah pengetahuannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review atau membedah buku karya Gus Ulil Absyar Abdallah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.